Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Bapak berharap kalian sehat selalu dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita berdoa dulu agar senantiasa Allah memberikan ilmunya dan kita faham atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum masuk ke materi inti, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui arti jujur. Yang kedua, siswa dapat memahami manfaat perilaku jujur. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, siswa dapat mengetahui tanda-tanda orang munafik. Yang kelima, siswa dapat mengetahui cara menghormati orang tua dan guru. Nah, masuk dalam pembahasan. Yang pertama, jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ada beberapa pengertian tentang jujur. Yang pertama, jujur adalah tidak bohong. Yang kedua, jujur adalah berkata yang sebenarnya. Tiga, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dan yang keempat, jujur adalah berkata apa adanya. Semuanya berkenaan dengan pengertian jujur. Anak-anakku, jujur salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik. Kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat yang wajib. Yang pertama, sidik. Sidik artinya jujur. Artinya benar perbuatannya dan benar perkataannya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Dan yang ketiga, sifat beliau adalah tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat, sifat beliau adalah fatonah, artinya cerdas. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang artinya, wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta atau bohong, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sekarang apa kebalikan dari sifat jujur? Benar, kebalikan dari sifat jujur adalah dusta atau bohong. Nah, sifat dusta atau sifat bohong ini merupakan ciri atau tanda-tanda orang munafik. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata beliau, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berbicara, ia selalu berdusta. Apabila ia berjanji, ia tidak menepati janjinya. Apabila ia diberi amanah, ia berkhianat atau tidak dapat dipercaya.
Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh berdusta atau berbohong kepada orang lain. Sekarang, apa sih manfaat jujur itu? Manfaat jujur itu yang pertama, disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, disukai dan dipercaya oleh orang lain. Dan ketiga, orang yang jujur itu pasti banyak temannya. Kenapa? Karena temannya suka dengan orang yang selalu berkata jujur. Bahasan yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa itu orang tua dan guru? Kita akan coba bahas bersama. Orang tua adalah orang tua kita di rumah. Kalian bisa menyebutnya ayah atau ibu, ayah atau bunda, abi atau umi, dan apa saja, mereka adalah orang tua kita di rumah. Sementara guru adalah orang tua kita di sekolah, pengganti orang tua kita kalau kita berada di sekolah. Dan sama-sama posisinya adalah orang tua kita. Anak-anakku, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Surah Luqman ayat 14. Anak-anakku, lihatlah orang tua kita di rumah. Ayah bekerja, ibu mengandung, melahirkan, mengasuh, mendidik, sampai kita sekarang ini. Tidak kenal lelah, begitu sayangnya orang tua kita dengan kita. Oleh sebab itu, wajib bagi kita menghormati orang tua kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, apabila disuruh selalu patuh dan taat, tidak pernah membantah, tidak pernah mengelakkan, atau bahkan mencuekin perintah orang tua. Yang kedua, jika dinasehati, kita dengarkan nasihatnya dengan baik. Jika berbicara, hendaklah dengan bahasa yang sopan dan santun, tidak boleh kita berkata kasar. Cara menghormati orang tua selanjutnya adalah kita dilarang berkata "ah" kepadanya, membentaknya, atau tidak sopan kepadanya. Bahkan kita tidak boleh memukulnya. Dan selalu mendoakannya. Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Bapak yakin kalian sudah hafal doa ini. Maka alangkah baiknya doa ini kalian baca setiap selesai sholat 5 waktu. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghormati guru? Yang pertama, jika bertemu guru, ucapkanlah salam dan bersalaman jika perlu. Jangan lari atau takut bertemu guru. Yang kedua, taat dan patuh pada perintah guru. Yang ketiga, ketika berbicara dengan guru, hendaklah dengan bahasa yang sopan.
tidak meninggikan bahasa yang kita ucapkan. Selanjutnya, jika guru menerangkan pelajaran, diperhatikan dan didengarkan dengan baik. Jika ada tugas dari guru, maka tugas itu harus diselesaikan. Baik, anak-anakku, itu adalah penjelasan tentang jujur dan hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, sebutkan pengertian jujur. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda orang munafik. Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat wajib Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bagaimana cara menghormati orang tua. Yang kelima, bagaimana cara menghormati guru. Kalian kerjakan di buku tulis. Setelah itu hasilnya kalian foto dan diupload kembali ke Google Form yang linknya akan diberikan oleh walas kalian masing-masing. Nah, anak-anakku, selamat belajar. Gunakan waktu dengan baik. Sekali lagi jaga kesehatan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.